tanah. Mafia tanah. Ini kita udah ketemu ahlinya nih, kesempatan kita buat nyari. Kejaksaan Negeri Karangasem dari WBK menuju WBDN. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama podcast bijak, bincang bareng Jakamas. Kali ini suasananya agak berbeda nih. Biasanya Mbak Nisa, Mbak Astrid. Sekarang ada pemain pengganti nih, saya sama Mbak Gita. Jadi seperti intro-intro yang sebelumnya, kami menjelaskan sedikit di sini bahwa podcast bijak ini bertujuan sebagai sarana agar masyarakat itu mengetahui perkembangan hukum khususnya di daerah Kejaksaan Negeri Karangasem. Adapun kali ini nih, ini episode keempat ya, episode keempat. Kemarin sempat vakum ya, mungkin karena ada beberapa kendala. Cuman kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, kita nih mau ngenalin narasumber. Narasumbernya gimana nih, Mbak? Podcast kali ini tuh sangat menarik karena banyak kepala desa yang baru dilantik di wilayah Kabupaten Karangasem. Betul. Nah, salah satu narasumber kita merupakan kepala desa atau ketua forum Perbekal. Perbekal. Ketua Oke, forum Perbekal Provinsi Bali. Ini teman-teman yang nggak tahu nih, Perbekal itu kepala desa. Jadi kalau di Bali itu Perbekal itu kepala desa. Jadi narasumber kita itu ketuanya Perbekal se-Provinsi Bali. Iya, benar sekali. Siapa namanya, Mbak? Ayo. Nah, Namanya Pak Gede Pawane SAGM Pilha, betul Pak ya? Nah, beliau ini Ketua Forum Perbekal se-Provinsi Bali mulai dari periode 2014 sampai dengan 2019, terus dipercaya lagi untuk menjadi ketua sejak 2019 sampai dengan saat ini, sampai tahun 2024 gitu Pak ya. Dan beliau juga Perbekal aktif tahun 2009 Pak ya. Iya. Sekarang sudah periode ketiga. Nah, lanjut gimana nih Mbak? Nah, sebelum kita beranjak ke narasumber kita nih, nggak afdol dong kalau kita nggak kenalan dulu. Oh iya. Oke. Ya, dari Mas Bobi dulu. Ya, saya Bobi Herlambang SHMH. Saya itu Kasubsi B di Seksi Intelijen, Mbak. Saya Kade Gitari Pujastuti SH. Oke. Ya, kita berdua nih yang akan mandu jalannya podcast hari ini, gitu ya, Mbak ya. Benar Nah, sekali. sebelum kita ngobrol nih Pak, saya ini bingung juga. Maksudnya saya juga pengen tahu sih apa sih itu Forum Perbekal se-Provinsi Bali itu apa sih tugasnya gitu. Ya, jadi Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi Forum Perbekal ini kan untuk mewadahi teman-teman perbekal seluruh Bali. Jadi ada 636 kepala desa atau perbekal ini yang kita wadahi di sini. Jadi kepala desa ini lewat forum ini memperjuangkan aspirasi-aspirasi kita, baik dari perangkat desa, kemudian teman-teman perbekal yang menjadi perjuangan kita bersama. Tetapi dalam perkembangan undang-undang desa itu kan sudah semuanya diatur. Jadi, nah lebih banyak kita berbicara pada hal-hal yang regulasi. Jadi bagaimana cara mempergunakan anggaran dengan baik, kemudian kita melakukan komunikasi dengan kementerian, dengan dinas-dinas yang terkait yang membidangi wilayah desa. Begitu juga bagaimana kita menyelaraskan antara visi misi bupati, gubernur harus bisa selaras di biar sinkron gitu Pak ya. Tingkat desa. Wih, luar biasa. 636. 636 desa itu Bapak koordinir itu di satu forum itu. Iya. Saya nih ngurus ini 1, 2, 3, 4 orangnya udah pusing Pak. Aduh, Bapak nih hebat gitu. Oh, ketawa dia. Ya, nah berarti 636 se-Provinsi Bali. Nah, kalau untuk Karangasem itu sendiri aja berapa itu Pak? Kalau Karangasem ada 75. Ada 75. Bapak juga kan sebelumnya ketua forum tingkat kabupaten gitu ya? Saya di 2010 saya magang ketua forum perbekal di Kabupaten Karangasem. 2010 berarti sampai 2014 ya? Iya. Jadi perjuangan sampai 2013. Oh, sampai 2013. Ya. Kemudian perjuangan kita mulai karena kita sibuk dengan perjuangan undang-undang desa. Jadi di 2014 kita dipercaya oleh teman-teman seluruh Bali untuk kembali mengabdi di tingkat provinsi. Pada saat itu perguliran tentang undang-undang desa yang ditetapkan di
tanggal 15 Januari 2015. Oh iya, berarti banyak juga, pusing nggak itu Pak kerjanya itu? Biasa karena ini sifatnya pengabdian, kemudian karena memang kita hidup kita habitatnya memang di sana ya. Kita kalau bahasa Bali ngayah ya Pak ya. Ngayah karena pada prinsipnya ngayah. Iya. Masyarakat. Terus Mbak. Nah, lalu apa sih yang menjadi visi misi para perbekal ini dalam kepemimpinannya di desa di wilayah Kabupaten Karangasem? Nah, sebagaimana kita ketahui kan desa merupakan lini terdepan masyarakat, bagian terkecil dari pemerintahan namun sangat berdampak di masyarakat. Gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya visi misi selain juga setiap kepala desa perbekal ini memiliki visi misinya sendiri, tapi tidak lepas dari visi misi yang dituangkan oleh Pak Bupati, kemudian Pak Gubernur. Jadi kita menyelaraskan. Jadi di RPJMDes itu visi misi kita itu selaras. Ya. Nah kayak sekarang ada pemilihan 51 kepala desa di Karangasem, jadi kita melakukan penyelarasan ini antara program pemerintah kabupaten, provinsi, kemudian pusat. Jadi visi misinya ini linear dia. Iya, linear, jadi sama gitu sama ya. Jadi supaya memang visi misi dari pusat pun bisa terlaksana dengan baik. Iya. Sehingga kita tuh udah punya ininya apa sih kalau namanya tuh kayak template-nya gitu Pak ya. Ya. Supaya kita juga lebih memudahkan ngebuat di desanya seperti apa. Iya, karena menyangkut anggaran kan, kalau di desa tidak linear dia dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Pada saat ada anggaran yang digelontorkan ke desa, tapi kita tidak mempersiapkan di RPJMDes itu kan tidak bisa masuk. Iya. Banyak juga berarti ya yang harus dikelola. Nah kalau untuk terkait dengan ini kan kita nyambung mengenai visi misi, otomatis kan visi misi yang dituangkan oleh mulai dari pusat, gubernur sampai ke daerah, itu kan visi misinya tuh ujung-ujungnya kan untuk memakmurkan kehidupan masyarakat gitu ya. Nah kalau misalnya di desa kan berarti masyarakat desa. Nah ini saya pertanyaannya kepada Ketua Forum Perbekal Sebali dan Bapak juga kan sebagai Kepala Desa di Duda Timur. Sebetulnya khusus untuk di Karangasem, apa sih Pak potensi-potensi yang bisa membuat taraf hidup masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan itu bisa naik? Ada nggak sih potensi-potensi yang harusnya bisa dikembangkan, harusnya pemerintah daerah juga bisa mensupport gitu supaya masyarakat tuh bisa merasakan kenaikan taraf hidup yang lebih baik gitu Pak. Ada nggak Pak? Ya, kalau melihat potensi sebenarnya Karangasem itu kan banyak. Ya. Jadi kalau melihat dari wilayah geografisnya itu di hampir 70% itu memiliki kantong-kantong desa wisata ya. Jadi hampir semua wilayah itu ada. Jadi memiliki wilayah potensi yang dikembangkan terutama di objek-objek wisata desa yang sekarang mulai dilirik kan. Nah kalau dulu sebelum ada undang-undang desa itu kita kan sulit bergeraknya itu. Nah tetapi sekarang dengan ada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, terima kasih kita, kemudian kita tinggal menyelaraskan. Jadi visi misi yang harus dibangun ke depan seperti apa yang harapan Pak Bupati, Pak Gubernur sekarang itu membangun desa dari pinggiran, membangun kabupaten dari pinggiran, membangun provinsi dari pinggiran, ini yang diselaraskan dan memang harus dianakan inovasi-inovasi baru terutama di bidang pariwisatanya. Dan kemudian kita lihat potensi, kalau dilihat potensi yang sangat luar biasa di Karangasem kan memang tambangnya ya, kita memiliki gunung. Jadi ada gunungnya, bagaimana Pak Bupati sudah berusaha keras saat ini bagaimana mendapatkan hasil dari itu. Selain juga mengembangkan potensi desa yang dimiliki oleh warga, kemudian ada juga inovasi-inovasi kreatif terutama untuk UMKM-nya. Jadi Pak Bupati sangat luar biasa mendorong kita bagaimana membangkitkan perekonomian ini dengan membangkitkan UMKM itu. Dengan melakukan pelatihan, pendampingan seperti pembuat anyaman, kemudian olahan salak, kemudian araknya sekarang sudah diperdakan dengan Pak Gubernur. Jadi ini akan mengangkat perekonomian masyarakat di desa. Betul. Nah ini menarik nih Mbak, terkait dengan
potensi-potensi yang kita miliki nih, Karangasem miliki nih. Bapak tadi udah sebutkan bahwa banyak sekali potensi, apalagi dari sektor wisata kita banyak, ada 7 tadi kan. Terus kita juga dari tingkat tambang, kita punya pertambangan. Kalau di yang lain ada nggak tuh Pak pertambangan selain galian C yang kita punya itu? Memang yang kita punya kan cuman memang galian C. Maksudnya kalau di kabupaten lain? Kabupaten lain yang memiliki pertambangan itu kan hanya Bangli. Bangli itu besar nggak ya? 2 desa ini, jadi sumber pertambangannya sangat luar biasa. Jadi memang lebih sumber pertambangannya itu luar biasa. Kalau dikelola dengan baik itu akan memberikan kehidupan di lingkungan situ ya. Lingkungan itu. Ya baik. Nah terus terkait dengan semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karangasem. Sebetulnya saya juga keingetan nih pidatonya Presiden, berkali-kali beliau itu menyampaikan bahwa ayo investasi itu salah satu sumber untuk kita memulihkan ekonomi terus dan menaikkan ekonomi. Kalau misalnya investor-investor dari luar itu mau berusaha di Karangasem itu udah ada nggak sih Pak? Maksudnya tuh tingkatannya kan kalau kita lihat nih seperti di Badung atau di Denpasar itu kan, orang tuh lomba-lomba tuh mau invest di situ, mau buka usaha di situ. Nah, kalau untuk investor yang dari luar masuk ke Karangasem itu gimana itu trennya itu, Pak? Jadi sudah mulai ada peningkatan ya. Sudah mulai peningkatan ya. Seperti di wilayah untuk pariwisata mulai sudah dibangun grand design bagaimana membangun objek di sana. Seperti di Sidemen ya, yang mulai dikembangkan potensinya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya di lingkar wilayah Karangasem ini kan hampir 50% wilayah pantai, jadi tinggal mengembangkan. Cuman mungkin investornya itu masih berpikir karena jarak, Pak. Karena jarak ya? Ya, karena jarak. Kemudian itu yang memang perlu bypass Ngurah Rai itu memang harus tersambungkan ke. Kalau infrastrukturnya udah jadi tuh, potensi Karangasem tuh investor-investor muda yuk invest di Karangasem. Ki mau invest nggak? Kau invest mas. Ntar, oke. Udah. Ya, terus apa lagi Mbak? Nah, mengenai pengelolaan dana desa, nih, hibah dari provinsi maupun pusat nih Pak, hingga dana bantuan keuangan khusus dan bantuan lain, kita membahas sumber daya manusia nih. Tak dapat dipungkiri bahwa banyak perbekal yang terpilih, namun secara administrasi tidak dapat nih mempertanggungjawabkan mengelola keuangan yang diberikan oleh negara nih. Nah, apakah forum perbekal sebagai wadah ini sudah memberikan fasilitas atau membuat suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan keuangan itu sendiri, gimana Pak? Ya, jadi kita memang kan di rapat-rapat di awal memang dengan adanya undang-undang desa ini, jadi kita sudah melakukan rintisan awal dengan pemerintah provinsi. Dengan pemerintah provinsi melakukan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati di tingkat kabupaten kotanya itu melakukan pelatihan dan pendampingan. Dan tidak lepas juga kita mengajak bagaimana kerjasama yang dibangun dengan Kasidatun ya, tentang MOU yang kita bangun pendampingan antara forum perbekal dengan kejaksaan. Jadi selain itu kita juga teman-teman berbekal ini sebelum COVID itu mengundang kejaksaan, mengundang inspektorat, mengundang tim dari keuangan tingkat kabupaten untuk melakukan pelatihan di tingkat desa. Jadi kita mengundang perangkat desanya, mengundang LPM, mengundang BPD-nya supaya paham tentang bagaimana cara mengatur keuangan itu sendiri. Dan utamanya kan kalau ngobrol tadi itu kan bagaimana sekdesnya kuat, bendaharanya kuat, karena latar belakang kepala desa kan tidak sama ya, jadi latar belakangnya berbeda-beda. Jadi memang dapurnya inilah antara bendahara, sekretaris desa yang kuat untuk membentengi dari sisi administrasi kepala desanya. Maka memang harapan kita memang teman-teman berbekal bisa melakukan pelatihan dengan mengundang teman-teman dari kejaksaan, kepolisian, kemudian keuangan dan inspektorat untuk kita ajak bersama untuk memberikan penjelasan-penjelasan mana yang baik, mana yang tidak boleh dilakukan dalam tata kelola
keuangan itu. Berarti sudah ada ya kegiatannya Pak ya? Sudah dilakukan, bahkan Pemdes kita lewat Pak Bupati juga sering sudah melakukan pelatihan. Sudah melakukan. Nah, kadang kan namanya juga SDM Pak ya. Kadang kan misalnya forum yang Bapak pimpin ini kan sudah memberikan wadah, fasilitas untuk memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Bapak nih sebagai ketua forumnya kadang ngerasa takut nggak sih, ini udah diajarin kok masih nggak bisa-bisa juga gitu. Nah terus gimana itu Pak kalau misalnya ada kesalahan, yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkatnya dalam pengelolaan keuangan di desa itu gimana? Iya, biasanya tingkat komunikasi sering terjadi. Jadi kalau ada sesuatu biasanya kita sudah dapat informasi dari ketua-ketua forum di tingkat kabupaten. Oh jadi itu ada ketua forum lagi Pak ya? Jadi nggak cuma langsung ke Bapak, jadi ada ketua forum di mana aja itu Pak? Ketua forum jadi seluruh kabupaten kota ada. Kemudian di seluruh kabupaten kota ini juga ada ketua-ketua forum kecamatannya. Oh gitu. Jadi informasinya ini akan nyambung dia. Dihimpun dulu gitu ya? Iya. Jadi misalnya dari perbekal satu kecamatan ada 10, anggaplah seperti itu. Nah 10 itu dihimpun lah oleh yang dari kecamatan, terus kecamatan naik lagi ke kabupaten gitu Pak ya? Iya. Jadi informasinya akan cepat Pak, karena setiap kecamatan ada grupnya, di kabupaten ada grupnya, di provinsi ada grupnya. Iya. Jadi ini akan mendapat informasi yang cepat ya. Iya. Dan ini menarik juga tadi Pak. Tadi kan Bapak juga membahas mengenai pendampingan oleh Bidang Datun. Sebetulnya gini Pak, salah satu bentuk kejaksaan dalam mengawasi atau memberikan pendampingan hukum, yaitu salah satunya untuk menghindari penyalahgunaan atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa kan begitu. Nah, program-program yang ada berjalan saat ini sudah cukup baik Pak, kan begitu. Hanya saja kemarin terkendala dengan COVID karena memang kita kan dibatasi untuk tidak tatap muka dan lain sebagainya. Terus kita juga ada refocusing anggaran dan lain sebagainya. Nah, ke depan nih Pak, ini bagaimana? Karena kan kejaksaan programnya ini cukup banyak karena memang ini langsung dari pusat bahwa kita itu harus melakukan pengawasan kepada desa, khususnya pengawasan pengelolaan keuangan desa. Program Jaksa Masuk Desa ini kan sudah ada dari dulu. Nah, ini nih COVID nih udah mulai kita bisa tangani ya. Maksudnya penyebarannya udah bisa kita tangani, terus masyarakat pun udah mulai sadar bahwa kewajiban protokol kesehatan itu tetap diterapkan. Nah, ini disclaimer dulu sebelumnya, kita di sini udah vaksin 3 kali ya Pak ya. Kita udah vaksin 3 kali dan alhamdulillah juga kita nggak positif, jadi kita aman. Nah, itu gimana Pak? Kalau untuk kedepannya program-programnya, ini kan Bapak nih tadi juga kita kan off the record kita ngobrolin, wah ini programnya bagus gitu. Gimana itu Pak? Jadi memang kan program Kejaksaan Masuk Desa kita sangat dukung sekali ya, karena itu sangat bagus. Jadi memberikan pemahaman kepada kita dalam pengaturan penganggaran di desa. Jadi harapan saya ke depan, terutama teman-teman yang 51 desa ini yang baru, jadi dia sudah bisa melakukan penganggaran untuk melakukan pelatihan-pelatihan model yang teman-teman lain lakukan sebelumnya. Iya, betul. Itu jadi mengundang dari instansi-instansi terkait, dinasnya, kemudian inspektoratnya, kejaksaan untuk kita duduk bersama, kemudian diberikan pemahaman tentang bagaimana regulasi anggaran tersebut. Jadi pelatihannya cukup di desa. Dengan anggaran sedikit aja sudah, paling untuk admin dan lainnya kan jauh ringan ya. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk studi untuk pengaturan penganggaran. Dan waktu ini saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Bupati Karangasem, begitu habis dilantik, kemudian kita dengan kejaksaan sudah Pak Kepala sudah langsung memberikan pemahaman terhadap kemarin kita. Kemarin di aula. Jadi sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang baru ini memahami, oh begini, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang
dianggap suap, mana yang dianggap korupsi itu kan ada gambaran dia. Ya, betul. Mana langkah yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Jadi sudah ada gambaran secara umum. Tetapi untuk mendetailkan lagi memang harus dilaksanakan pelatihan. Tujuannya apa? Karena terkadang kan manusia seperti kita bisa saja lupa, bisa saja alpa kan terhadap sesuatu. Maka dengan dilakukan pelatihan di tingkat desa, kemudian BPD, LPM, perangkat desa memahami, jadi akan ada rambu-rambu buat kita. Begitu kita salah mengambil kebijakan, BPD, LPM, perangkat desa ini memberikan warning pada kita, Pak, ini aturannya salah, nggak boleh melanggar. Kalau kita saja tahu kan bisa saja kita salah, lupa pada saat kita memberikan perintah kepada bawahan kita untuk melaksanakan mengeksekusi sebuah program. Nah, jadi penting sekali satu perangkat ini, perangkat desa, BPD, LPM itu harus paham tentang aturan regulasi pengaturan anggaran di desa. Berarti inilah pentingnya adanya komunikasi dan koordinasi gitu ya. Seperti di acara kemarin kan kebetulan pasca, jadi ada 75 Pak ya, di sini ada 75 desa kemarin itu perbekal yang baru dilantik tanggal 22 Juni ya Pak. 22 Juni itu ada 51. Nah, jadi memang kita melihat bahwa diperlukan adanya suatu pemahaman bersama. Kadang kan ini perbekalnya juga nggak semuanya petahana Pak ya, ada juga yang memang dia baru menjabat. Jadi kita menggandeng semua pihak terkait supaya pengelolaan keuangan desa itu tepat sasaran, tepat manfaat juga. Jadi tidak ada unsur, jadi tidak merugikan masyarakat lah. Jadi masyarakat bisa menerima manfaat yang benar gitu. Nah, ngomong-ngomong masyarakat nih Pak, kita agak intermezzo sedikit. Covid ini kan masih ada nih Pak. Sebetulnya Covid ini kan masih ada. Tingkat kesadaran di desa itu sekarang gimana sih Pak? Apakah memang masih protokol kesehatan tetap patuh, atau kadang kayak desa kan suka ada acara-acara, itu gimana itu Pak nanganinya? Jadi memang himbauan protokol kesehatan itu kan memang tetap berjalan seperti Pak, instruksi gubernur, instruksi bupati juga memang di kegiatan-kegiatan adat dan seni budaya itu memang yang sifatnya sampai saat ini masih dilaksanakan protokol kesehatan, seperti menyiapkan cuci tangan, CTPS itu cuci tangan pakai sabun ya. Jadi semua. Dan mungkin kalau memang di ruang-ruang terbuka mungkin sudah mulai agak longgar gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ruangan sudah masih tetap mempergunakan masker dan lain sebagainya. Jadi kesadaran kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup baik, sangat baik ya. Dilihat dari persentase juga kehadiran untuk vaksin dan lain sebagainya, booster ketiga kan sudah mulai meningkat terus gitu. Bali termasuk yang paling bagus ya Pak ya untuk vaksinnya itu ya. Iya, secara keseluruhan Bali paling bagus. Kalau misalnya nih Pak, kan ada upacara adat nih, apakah masyarakat masih menggunakan protokol kesehatan atau bagaimana nih kalau udah di desanya Bapak? Kalau di desa saya masih masih berjalan saat ini, kecuali yang seperti saya sampaikan di ruang terbuka sudah, karena pencapaian vaksin juga, vaksin ketiga itu kan sudah hampir ke 70%. Nah, di aturan itu kan memang diberikan kelonggaran kalau capaian vaksin ketiga sudah di atas 70% agak dilonggarkan. Nah, jadi itu membuat kita pun agak melonggarkan di kegiatan-kegiatan. Nah, ngomongin masalah virus nih saya jadi keingetan, Pak. Virus apa namanya? PMK. Penyakit mulut dan kaki. Ini lagi happening. Kemarin tuh saya sempat ngambil data Pak di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Pak, waktu itu tuh masih 2 minggu lalu kalau nggak salah. Itu baru berita tuh baru naik-naiknya tuh yang dari Jawa Timur kan, PMK. Nah, informasi yang saya dapat itu kan bahwa Karangasem ini mempunyai potensi peternak yang cukup tinggi kan begitu? Iya, betul. Khususnya sapi Bali. Nah,
di sini juga di Kabupaten Karangasem juga kan ada penggemukannya sapi Bali sendiri, ada yang memang ternak untuk sapi Balinya sendiri dan itu dijual ke luar Bali maupun di Balinya itu sendiri. Iya. Nah, informasi dari 2 minggu lalu itu saya dengan Pak Kabid kesehatan ternak dan hewan itu belum masuk, Pak. PMK ini belum masuk di Karangasem. Nah, kalau sekarang nih Pak, Bapak ada kabar nggak terkait dengan di desa Bapak di Duda Timur itu ada nggak sih Pak? Jadi memang kita kan intent, itulah pentingnya grup-grup forum. Ambil kita contoh di Karangasem. Ya. Jadi informasi kemarin kan sudah untuk di Rendang. Udah masuk ya? Di Rendang sudah ada masuk 7, cuman yang 4 baru sampai lab. Hasil dari lab 4 yaitu di desa Pempatan. Kemudian yang 3 ekor ini masih dalam tahap rada-radanya ke arah sana. Gitu. Kemudian kemarin juga ada teman kepala desa kita di Ban juga. Di Ban. Ya, ada mengarah ke arah itu. Sapinya sekitar 7 ekor. Nah, ini gitu. contoh kepentingan grup forum berbekal ini kan informasinya cepat dia. Jadi informasinya dalam kesempatan pertama sarana tercepat. Tercepat. Jadi dengan kita mendapat informasi dengan cepat. Begitu juga di tingkat provinsi kita juga mendapat data-data dari teman-teman apa yang menjadi isu-isu strategis saat ini gitu. Jadi permasalahan di tingkat desa mereka menyampaikan di forum ini. Kemudian kita menyampaikan kepada, kalau di tingkat Karangasem kita menyampaikan kepada Pak Bupatinya, kalau di tingkat provinsi saya menyampaikan kepada Pak Gubernur yang selama ini sangat welcome terhadap informasi-informasi dari kita teman-teman kepala desa. Nah, berarti sudah ada tindak lanjutnya, sudah ada penanggulangan. Nah, terkait dengan vaksinnya itu gimana itu Pak? Atau kan kalau di saya juga dengar Polri itu udah mengawal juga untuk pemberian vaksin kan pada hewan ternak agar tidak terjangkit PMK. Nah, kalau untuk di Kabupaten Karangasem dari laporan-laporan yang dihimpun oleh Bapak di tiap perbekal itu gimana? Jadi dari beberapa hari kemarin itu kan Babin Kamtibmas sama Babinsa itu kan sudah mulai melakukan pendataan dari informasi-informasi teman-teman kepala desa. Jadi dari uploadan teman-teman yang turun ke peternak di grup-grup itu kan muncul mulai kepala desanya sedang dengan Babin Kamtibmas ngecek kandang artinya. Jadi sudah melakukan verifikasi. Udah mulai lihat lah mulai lihat, kemudian mulai memberikan informasi kepada warga masyarakatnya, kemudian di tingkat desanya itu bahwa virus ini cara penyebarannya adalah ini. Kayak saya udah menyebarkan dari mana penyebarannya, kemudian penyakitnya apa namanya. Jadi kita sudah share di grup-grup itu. Berarti sudah ada tindak lanjut ya Pak ya? Nah, kan tadi Bapak sempat mengatakan visi misi dari Perbekal dengan Bupati selaras. Nah, kira-kira ada nggak sih kendala di lapangan gimana menerapkan visi misi tersebut? Kalau memang sudah dibuat di RPJMDes dari awal, kira-kira penuangannya tidak ada masalah, karena kan sudah linear dia. Yang jadi masalah itu jika di RPJMDes tidak ada, maka tingkat eksekusinya ini yang menyulitkan. Sekarang Pak Bupati punya program A, kemudian di RPJMDes kita di desa tidak kita buat model itu visi misinya, maka dia tidak akan nyambung dan itu menjadi kendala. Nah, maka memang harus begitu diselaraskan, RPJMDes diselaraskan antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan pusat, tidak ada masalah. Karena kan pos anggaran itu sudah diatur per tahun. Sudah mateng-mateng gitu rencananya. Nah, ini juga menarik nih Pak. Tadi kan juga Bapak sudah sampaikan bahwa memang koordinasi antara tiap desa dengan instansi terkait, baik itu kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah maupun APIP, itu kan sudah berjalan cukup baik selama ini. Nah, lalu kalau misalnya nih di tingkat desa nih Pak, di tingkat desa ada laporan nih yang masuk ke Bapak dalam pengelolaan keuangan desa khususnya.
ternyata ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, forum yang Bapak pimpin itu tindak lanjut paling pertamanya itu seperti apa sih Pak? Jadi kita koordinasinya dengan dinas PMD ya. PMD. Jadi kalau kita mendapat informasi biasanya dari teman-teman kecamatan itu kan sudah tahu dia. Ini kok ada begini, itu di desa ini kok ada begini. Jadi kita sudah melakukan komunikasi dengan Pemdes kita. Jadi Pak, ini kok informasinya begini, gimana ini? Gitu. Jadi kita sudah dari Pemdes pun melakukan pengecekan lebih awal. Tetapi yang setahu saya di Karangasem itu Pemdes kita sebenarnya sudah kuat melakukan pendampingan. Agak strict agak strict. Jadi jalannya lurus, bagus lah. Mudah-mudahan ini bisa kita tetap pertahankan untuk melindungi teman-teman semuanya. Begitu juga di tingkat provinsi Pemdes kita memang sudah kuat. Jadi aturan-aturan itu memang setiap saat kita diberikan informasi. Begitu juga teman-teman yang di kabupaten kota lainnya, tingkat komunikasi antara kepala desa, forumnya dengan Pemdesnya sudah kuat. Nah, Bapak sudah berpengalaman nih dari tahun 2009 menjadi perbekal. Nah, menurut Bapak nih susah apa enggak sih jadi perbekal itu? Karena saya sebenarnya memang di awal itu kan memang kalau orang Bali namanya ngayah ya gitu ya. Benar. Jadi memang dari awal kita dapat gaji 700 juga nggak pernah berpikir untuk yang lain gitu ya. Jadi memang ya, karena memang kadang suka di sana menikmati karena prinsipnya adalah ngayah membantu masyarakat kita, jadi saya tidak merasa terbebani. Nah, kelas ya Pak ya. Nah, ini juga menarik nih Pak, terkait dengan restoratif justice. Kejaksaan itu kan memang kita mencanangkan restoratif justice, jadi pendekatan penegakan hukum dari perspektif keadilan restoratif yang artinya memulihkan kepada keadaan semua. Nah, saya juga kemarin sempat bincang-bincang dengan salah satu perbekal, cuman saya lupa perbekal mana. Jadi kami itu kemarin mencanangkan rumah restoratif justice. Nah, di situ kan menghimpun semua permasalahan yang ada di masyarakat. Seandainya nih Pak, di salah satu desa, misalnya desanya Bapak, Desa Duda Timur, terkait ada penganiayaan ringan, itu bagaimana sih Pak tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat desa, untuk menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat di tingkat yang paling kecil? Soalnya kan yang namanya kadang kan kalau masyarakat itu guyon tuh apa, bercanda terus malah jadi serius, malah berantem, kadang kan begitu Pak. Nah itu gimana Pak cara penanggulangannya? Kalau seperti contohnya saya memang kan di Desa Duda Timur, jika memang ada hal-hal yang seperti itu, perkelahian, biasanya kita selesaikan di kantor Pak. Di kantor desa ya? Ya, jadi lewat Babinsa, kemudian kita Pak Kadusnya sama Jero Bendesa, kita ajak di desa untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau memang bisa kita damaikan, kita damaikan bersama, tetapi dengan melakukan perjanjian. Jika sekali lagi dia melakukan seperti itu, ya kita lanjutkan prosesnya ke jalur hukum. Tetapi kalau memang belum pernah, masih bisa kita ajak bicara, kemudian kita duduk bersama, mau saling memaafkan, ya kita selesaikan di tingkat desa. Berarti masih ini ya, maksudnya secara persuasif gitu ya Pak ya. Nah ini juga cukup menarik nih Pak. Kalau misalnya permasalahan itu kan banyak sekali lah. Kadang kan nggak terhitung tuh kalau misalnya ada sedikit senggolan-senggolan di masyarakat. Nah paling banyak itu apa sih Pak? Kalau misalnya yang terjadi di masyarakat, yang menjadi masalah di masyarakat itu? Yang biasanya ya kalau yang saya hadapi dulu ya, dulu nih dari permasalahan, kalau dilihat permasalahan yang di 2000 saya memimpin 2009 itu yang lebih banyak permasalahan adalah masalah waris. Masalah waris yang malah salah keperdataan ya. Masalah keperdataan itu yang lebih banyak. Kemudian hal-hal yang lain, mungkin ada kasus perselingkuhan, cuma beberapa terjadi, tapi lebih banyak di sana di masalah waris. Tetap pemerintah PDSL ini, jadi
semua tanah-tanah warga di Desa Duda Timur sudah dibagi rata, jadi permasalahan itu secara otomatis ya hampir ke 70% mengurangi masalah kami. Iya. Ya, jadi PTSL juga berjalan baik iya, ya Pak ya? berjalan baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih pemerintah melakukan adanya program PTSL ini, karena ini juga mengurangi permasalahan di desa. Iya, betul. Kalau dulu kan masalah batas dengan keluarganya, belum Iya. pembagiannya belum jelas. Nah, dengan adanya PTSL yang kita fasilitasi di desa, ini mau siapa yang pemiliknya, jadi sudah dibagi jelas. Jadi tidak akan terjadi percekcokan. Kalau untuk di Duda Timur semua tanahnya udah bersertifikat Pak? Sudah. Woi, mantap nih BPN. Mudah-mudahan paling hasil lagi sekitar 15%. Oh gitu. Dan itu karena memang kepemilikannya adalah pemilikan tanah desa adat. Oh gitu. Ya, karena pemilikan tanah desa adat. Nah, kalau menurut Bapak nih, apakah pemerintah daerah itu memperhatikan desa dan juga sebaliknya, apa sih harapan desa itu ke pemerintah daerah itu seperti apa? Jadi sebenarnya pemerintah daerah, terima kasih kepada Pak Bupati sekarang. Kalau dulu kan nilai pembagian pajak itu kan baru nilainya ke 10%. Nah, dengan perhatian Pak Bupati menaikkan itu menjadi 12%, ya. Jadi kan ada perhatian pemerintah terhadap desa. Karena terjadi penambahan. Volume ini kan cuman karena Covid aja jadi nilainya kelihatan kecil. Tapi kalau setelah berjalan dengan 12% itu diberikan dari pemerintah kabupaten akan sangat bagus untuk pendanaan kita di desa dan bisa menyelaraskan apa yang menjadi visi misi Pak Bupati sampai di tingkat desa. Menarik juga berarti ya. Pertama kita ini udah ngebahas mengenai potensi-potensi yang ada di Karangasem gitu Mbak Gita ya. Dan Mbak Gita ini investor juga Pak. Jadi dia mau invest dia di Karangasem. Aslinya mana Mbak? Asli Bandem, Bebandem. Orang asli Karangasem dong gitu. Nggak usah invest kok. Orang udah asli sini. Nanti investnya Duda Timur. Nah, investnya di Duda Timur tuh. Ya itu juga saya tuh ngelihat Pak, kalau Karangasem itu luar biasa, maksudnya tuh potensi seperti sapinya ada, peternakan, pertaniannya ada. Apa ketiga atau kedua untuk luas wilayah di Bali itu? Kedua setelah Buleleng. Iya, setelah Buleleng. Terus bibir pantai saya juga sempat sempat podcast sama Pak Bupati. Ini bibir pantai terpanjang itu di Karangasem. Sebali itu di Karangasem. Otomatis kan ada potensi ikannya, terus potensi wisata karena bibir pantai, snorkeling. Sebetulnya banyak sekali ini potensi-potensi yang ada di Karangasem. Cuman dibutuhkan sosialisasi secara masif dan gimana caranya kita untuk menggait investor-investor sehingga perekonomian di Karangasem itu jauh lebih tinggi gitu. Karena saya juga sempat nggak percaya Pak kemarin angka kemiskinan ini based on data ya. Jadi angka kemiskinan tertinggi di provinsi Bali itu malah tercatat di Karangasem. Nah saya nggak tahu tuh kalau tahun ini udah berubah lagi nggak, itu kan datanya 2021. Itu gimana Pak? Iya memang, kalau kita melihat kan letak geografis, kemudian memang dari awal posisi kita di Karangasem itu kan memang desa tertinggal, wilayah-wilayah kita. Kalau dilihat dari lahan basahnya itu kan tidak lebih dari 30%, lahan basahnya. Sisanya kan lahan kering. Daerah ini kan semuanya lahan kering. Nah, itu yang menyebabkan. Kemudian warga kita juga di Karangasem kan lebih banyak mencari pekerjaan di luar. Di luar karena memang sulitnya perekonomian di sini. Ya kalau kita dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Bali ya pasti kita tertinggal. Karena kita secara pariwisata kan tidak semasif di Badung, di Kodia, di Gianyar, kan tidak semasif itu. Ya mungkin itu karena jumlah penduduk kita besar, jumlah wilayah kita besar, dan kemudian letak geografis kita ini sangat ekstrim Mbak, karena semuanya ada wilayah 28 desa itu ada di lingkar Gunung Agung Mbak. Berarti cukup banyak di situ ya. Iya kan kalau dilihat dari pemetaan geografisnya saja 28 desa menjadi sumbernya itu adalah kering dan semua lahan berbatu dan berpasir. Jadi bagaimana dia akan meningkatkan perekonomiannya. Jadi itu bisa dilihat dari gambaran umumnya tata letak desa di Karangasem. Dari 75 itu 20
28 desa Iya. ada di lingkar Gunung Agung. Berarti bayangkan nih, coba bayangkan kalau misalnya semua dikelola dengan baik, potensi itu luar biasa ya Karangasem, Pak. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang main nih ke Bali, jangan melulu ke Badung, ke Denpasar, main ke Karangasem. Karena melihat, saya juga kemarin sempat Pak snorkeling di Amet, wih bagus ternyata kan gitu. Terus saya lihat ke Pantai Virgin di sini apa Subagan ya, Jasri ya Pak ya. Nah itu juga bagus itu. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang kita miliki. Cuman mari kita dukung, kita pacu nih masyarakat supaya memaksimalkan potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan ya, Pak. Gitu. Dengan kondisi geografis, demografis yang ada, mudah-mudahan Karangasem menjadi lebih baik dan bisa memakmurkan masyarakatnya. Supaya janganlah kita dicap dengan angka kemiskinan tertinggi. Saya nggak setuju itu, soalnya potensi kita ini banyak sekali gitu ya. Nah gimana nih, ada lagi nggak Mbak kita yang mau ditanya? Kita sepertinya kita sudah di penghujung acara. Udah di penghujung acara. Ada closing statement nggak Pak? Ya memang kalau closing statement saya jadi mengajak teman-teman perbekal seluruh Bali, jadi mari kita bekerjasama dengan kejaksaan, melakukan MOU, kemudian kita melakukan pelatihan nanti, utamanya tiap-tiap desa itu mengundang kejaksaan, inspektorat, kemudian Pemdes, kemudian di keuangan. Jadi kita aja duduk bersama untuk memberikan pemahaman bagaimana cara mempergunakan keuangan itu dengan baik. Kemudian bahwa kita menyadari bahwa Bali itu bersinar oleh lampu-lampu di kota, tetapi Bali juga akan bercahaya dari lilin-lilin di desa. Jadi mari kita bersama-sama dengan lilin-lilin di desa ini membuat cahaya buat Bali, khususnya di Karangasem ini. Mantap sekali Pak closing statementnya. Nah, jadi memang kita udah ada di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih sekali nih Pak sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, kita ngobrol, kita memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat selalu sehingga dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai ketua forum maupun sebagai perbekal Duda Timur bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat masyarakat sehingga masyarakat bahagialah di desa itu Pak, dan memberikan, kalau bahasa Bapak menjadi lilin-lilin di desa dan memberikan informasi serta manfaat meluas nih Pak, tidak hanya di Duda Timur tapi seprovinsi Bali, begitu Pak ya. Nah demikian nih. Nah Mbak, closing Mbak, ayo Mbak. Jadi demikian podcast keempat kita dengan Bapak Gede Pawane. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada akhirnya kami, jangan lupa nih klik subscribe. Mbak apa tuh? Like, comment, subscribe dan klik tombol lonceng. Biar kalian nggak ketinggalan updatean dari Kejaksaan Negeri Karangasem. Saya Bobi Herlambang. Saya Gitaris Jasutia. Pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.